masih bicara tentang berkorban demi keluarga dan langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh angkat tangannya Bu yang ingin bertanya? Iya. Silakan dari sebelah sini dulu. Boleh berdiri Bu? Boleh berdiri ya? Iya, kok ragu-ragu ya? Waalaikumsalam. Nama saya Titin Rosyidah dari Majlis Taklim Masjid Al-Bakri. Yang ingin saya tanyakan sama Mama, di dalam hadis Nabi ada yang mengatakan, Rasul mengatakan bahwa apabila seorang ibu atau seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia tidak nikah lagi sampai dia membesarkan anak-anaknya, dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini apabila ada seorang ibu yang dia harus berjuang demi untuk anak-anaknya, akhirnya dia harus menikah lagi. Nah ini apakah ini juga suatu pengorbanan Mama? Iya. Begitu pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu tahu nggak rukun iman yang keenam? Apa? Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Maksudnya apa? Ada orang yang suaminya meninggal dunia. Mungkin tidak niat nikah lagi, tapi takdir menentukan lain. Dia nikah lagi. Niatnya memang karena Allah. Apakah dia masuk surga? Kalau dia beramal soleh dan soleha, insya Allah masuk surga. Tergantung amalan orang tadi. Walaupun orang ini tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, tapi perintah Allah nggak dikerjakan, larangan masih dilanggar, bagaimana masuk surga? Jadi soal menikah atau tidak menikah lagi setelah suami pertama meninggal dunia, kembali kepada amalan kita, tidak menentukan masuk surga atau tidaknya. Begitu. Iya. Jadi walaupun kawin lagi, kalau bisa. emang soleha, Bisa masuk surga. bakti, iya. Surga. Iya, begitu Ibu Rosyidah. Oke, yang berikutnya boleh Bu yang di belakang silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ice Ya. Ice. dari Majelis Taklim Mitahu Jamil, Jakarta Selatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau suami kita itu bekerja jauh di luar kota atau dia bekerja di suatu pertambangan atau pelayaran gitu, itu benarkah kalau mereka itu mati nantinya di tempat bekerja itu, benarkah dia mati syahid? Ya. Itu yang hanya saya mau tanyakan. Iya. Emang ada rencana mau mati di sana Bu? Oh enggak ya. Soal gini Ice, Iya. semua orang yang bekerja, yang niatnya lillah karena Allah, termasuk kayak saya, kayak Abdel, kayak ibu lagi ngaji, niatnya ikhlas karena Allah, mati itu semua mati syahid. Karena mati berjuang di jalan Allah, bukan hanya yang kerja di tambang. Begitu Ice. Jadi nggak harus yang di luar kota. Bukan, di sini juga kita banyak kerjaan kok. Iya, yang kerja Kita naik motor juga kecelakaan. Niatnya karena Allah, saya berjuang menegakkan akidah Islamiyah. Nih dalilnya Al-Quran, nih dari hadis Nabi, meluruskan yang salah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, itu pun jihad. Jadi bukan orang yang tambang di luar kota, dalam kota juga yang berjuang mah berjihad banyak. Iya, jadi ya. Kalau dia jalannya nggak lurus gimana tuh? Kan belok. saya bilang niatnya ibadah karena Allah. Beda kan? Kembali Iya. ke niat Cece. Iya, Cice. Terima kasih Mama. Iya. Ya, Oke. mangga. Oh, iya, baik. Terima kasih Cice. Sekarang satu lagi Bu, silakan. Iya. Iya, bentar Bu ya. Iya. Ya. Aduh, diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maklum usia diri Iya, susah. itu ya. Berat kabujur. Iya. Nama saya Hajaning Samsi Nama dari saya Majelis Rosyidah. Taklim Al-Bakri. Iya. Aja. Mama saya mau nanya bagaimana kiatnya untuk berkorban demi keluarga. Iya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiatnya bagaimana? Mengalahkan kebutuhan pribadi. Saya ambil contoh misalnya saja. Saya ini mau pergi ke pasar. Cuman suami saya sekarang ini pengen nasi goreng. Gorengin dulu nasi. Mengalah kebutuhan kita, dikalahkan buat kebutuhan keluarga yang lain. Itu namanya berkorban. Jelas Bu? Saya sebetulnya saya pengen beli kudungan baru. Cuman anak saya belum bayaran. Berkorban. Saya punya cincin biar keren kelihatan. Hai pemirsa, cincin saya baru. Cuman misalnya saja
anak saya bayar uang kuliah, korban keluarkan buat dia bayar uang kuliah. Makanya saya nggak punya cincin, nggak punya gelang, demi anak-anak korbankan segalanya untuk kalian. Begitu, Iya. Cek. Gitu Cek. Iya, tapi mah berkorban bukan hanya dalam bentuk materi ya mah. Bukan. Misalnya waktu juga. Waktu juga, Iya. hati juga, Iya. perasaan juga. Misalnya, Iya. ibu punya mantu. Nih mantu kurang cocok keinginannya dengan kita. Ya Allah. Iya. Yang penting anak kita bahagia. Ah. Jangan egois. Ngapain Ah. lu punya bini dia? Iya. Salah. Anak kita seneng sama dia. Iya. Yang penting seneng. Ah. Itu berkorban perasaan. Iya. Gitu, Cek. Begitu, Bobaria. Ya, iya. Bobaria juga ngelus dada, iya. Saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Silakan Bu, sebelah sini ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Rodia Hamdani dari Majelis Taklim Rabiatul Adawiyah Jalan Menteng Atas Selatan, Du. Iya. Yang ingin ada satu keluarga suami istri setelah menjalankan berumah tangga suaminya kena PHK. Iya. Kemudian tidak bisa lagi mencari nafkah. Nah, istrinya berkorban untuk menjadi pembantu atau menjadi kuli nyuci lah gitu Ya. ya. Dalam perjalanan pekerjaannya ada seorang laki-laki yang jatuh cinta kepadanya. Iya. Kemudian sempat nikah dan punya anak. Nah, tapi belum cerai. Sedangkan suami pertama tahu dan juga dia artinya menyetujui. Ya. Pertanyaannya Bu? Pertanyaannya bagaimana suami yang pertama ini merelakan istrinya nikah lagi, Ya. sedangkan yang suami kedua nggak tahu kalau dia punya anak suami. Oke, iya. Ini hukumnya bagaimana untuk? Tapi cerai gak sama? Nggak cerai. Oh nggak cerai mah. Ya. Kalau suaminya tahu istrinya bermain serong, dia tidak negor, artinya suaminya dayus. Dayus itu seorang suami yang mengizinkan istrinya berbuat tidak senonoh. Maka suaminya dosa, istrinya dosa. Sampai Makanya sekarang bisa- masalah selesaikan satu-satu. Cerai dulu dengan suami yang pertama, habis idah baru nikah yang kedua. Jadi jangan sampai kayak yang Ibu Rosida tanyakan. Misalnya begitu dia lagi kerja, Masya Allah disayang suaminya. Di PHK nggak dapat duit, dia merasa dia menjadi pahlawan. Dia pacaran lagi. Artinya suami punya uang dia sayang, suami nggak punya uang ditendang. Tendang. Tapi Iya. itu begini Mama, karena suami kedua tuh mapan, banyak uang, Iya. sampai dijamin segala-galanya. Nah itu suami yang pertama nggak mau cerai. Artinya Ya, tahu karena dia lah. dapat Gitu. duit juga dari situ gitu, ya. Suaminya dosa, istrinya dosa, suami yang kedua semuanya dosa. Dosa. Tidak ada pembelaan, semuanya Iya. salah. Iya. Ya terima kasih. Iya. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan pernikahan, Ngotot, udah ketahuan salah. iya. Iya. Pernikahan keduanya nggak sah. Nggak sah. Nah kita sebagai keluarga atau tetangga seperti ibu ini kan tahu. Wajib menyadarkan tetangga yang seperti ini. Karena kita kalau tahu didiamkan, kita ikut berdosa. Artinya kita mengizinkan. Begitu. Ntar kalau dia bilang, "Ah, lo ikut campur urusan rumah tangga Ngomong orang. sama RT, ngomong sama RW. Tuh gunanya RW. Ngapain jadi RW? Kagak bisa nyelesain masalah. Oh, iya. Kalau nggak selesai, bawa Bu Baria. Iya gini Bu Baria ya. Usianya Oke. berapa Bu Baria? Bu Baria Hah? usianya 70. Tapi masih kelihatan seperti 69. Ya.